Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab 175 jalan menuju jannah, menuju surga, berkaitan dengan amalan yang dimana amalan tersebut ringan dan dikarenakan melaksanakan amalan tersebut mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Kitab ini disusun oleh Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud. Kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan keutamaan berkaitan dengan ibadah salat sunnah. Pada kesempatan yang lalu kita menjelaskan tentang doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ada berbagai macam doa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana intinya hendaknya kita selalu berdoa karena memanfaat daripada doa tersebut tiga hal. Imma Allahu Jalla wa Ala mengijabah dan mengabulkannya di dunia ini, atau sekiranya kita tersebut merasa bahwasanya doa tersebut sepertinya tidak diijabah dan tidak dikabulkan, maka yakinilah bahwasanya doa tersebut diganti oleh Allah Jalla wa Ala dengan hasanat, disimpan oleh Allah Jalla wa Ala hingga nanti di padang mahsyar Allah Jalla wa Ala akan tunjukkan dan berikan kepada kita pahala dari kita berdoa tersebut. Atau yang ketiga, kata Nabi kita Muhammad SAW, dengan doa tidak lain menjauhkan kita dari malapetaka, dari musibah, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kita secara singkat pada kesempatan yang lalu sudah menjelaskan contoh-contoh doa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik doa berkaitan dengan permohonan dan permintaan tentang dunia, ataupun doa permohonan dan permintaan tentang akhirat. Baik doa yang berkaitan tentang memohon perlindungan dari Allah Jalla wa Ala dari hal-hal yang buruk yang ada dalam kehidupan dunia ini, termasuk diantaranya adalah doa yang biasa dibaca oleh Nabi dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakas syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bencana yang dahsyat dan juga kehinaan dan kesengsaraan,
dan juga aku berlindung kepadamu dari buruknya takdir dan kesenangan para musuh. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, kita langsung saja pada hal yang berkaitan dengan masalah. Di sini ada beberapa hal dari halaman 152 dan seterusnya tentang amalan 108 sampai 114 itu menjelaskan tentang masalah salat-salat sunnah, terutama qobliyah dan ba'diyah. Sebagaimana yang kita pahami, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, qobliyah adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum kita melaksanakan salat wajib. Sedangkan ba'diyah, salat sunnah yang dikerjakan setelah kita melaksanakan salat wajib. Berkaitan dengan qobliyah dan ba'diyah, itu ada 22 rakaat secara umum. Termasuk di dalamnya itu ada salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib itu maksudnya berkaitan dengan 12 rakaat yang selalu dikerjakan oleh Nabi selama beliau tersebut tidak menjamak dan tidak mengqashar salat. Dan perlu dipahami bahwasannya kesalahpahaman dari kita menganggap jika kita musafir tidak boleh sama sekali untuk mengerjakan salat sunnah. Dan ini tentunya tidak benar. Rasulullah SAW masih mengerjakan salat sunnah. Kadang di antara kita ini beranggapan Nabi SAW itu ketika safar cuma sebatas mengerjakan 2 salat sunnah saja. Pertama qobliyah subuh, yang keduanya adalah witir. Nah ini tentu tidak tepat. Yang dimaksudkan berkaitan dengan masalah salat sunnah tersebut, apapun yang ingin kita kerjakan, monggo silahkan. Rasulullah pernah mengerjakan salat tahajud dan witirnya ketika beliau safar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat duha ketika safar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ummu Hani, dan salat-salat sunnah yang lainnya. Adapun yang berkaitan dengan qobliyah dan ba'diyah itu tidak dikerjakan oleh Nabi. Kenapa alasannya? Apa sebabnya qobliyah dan ba'diyah khususnya rawatib tidak dikerjakan oleh Nabi? Kenapa? Dikarenakan ada jamak dan ada qashar. Jamak itu artinya menggabungkan 2 salat. Paketnya ibu-ibu, bapak-bapak ada 2. Coba hafalkan paket menjamak sholat itu cuma ada 2. Paket yang pertama zuhur dan asar. Paket yang kedua maghrib dan isya. Kemudian jamak ini pun juga secara umum terbagi menjadi 2 lagi. Ada jamak takdim, ada juga jamak takhir. Subhanallah, kalau kita melihat paket yang pertama, zuhur dan asar. Status salat zuhur itu salat yang pertama apa kedua? Pertama. Sedangkan status salat asar salat yang kedua. Jika kita memajukan salat yang kedua dikerjakan di waktu salat yang pertama, namanya salat jamak takdim. Disebutnya apa? Jamak takdim. Sedangkan jika sekiranya salat yang pertama dimundurkan pelaksanaannya di waktu salat yang kedua, seperti salat zuhur, dimundurkan pelaksanaannya di waktu asar, namanya jamak apa? Takhir. Tetap yang dikerjakan itu zuhur dulu, baru asar. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi, jamak takhir pada saat beliau berada di Musdalifah. Salat maghrib dimundurkan pelaksanaannya di waktu isya. Rasulullah mengerjakan maghrib dulu, baru setelahnya salat isya. Sampai di sini Bapak dan Ibu jelas? Nah, tujuan jamak, tujuan qashar ketika kita safar untuk apa? Untuk memudahkan dan meringankan kita sebagai musafir.
Karena bagaimanapun seorang musafir itu capek, lelah, banyak kesibukan dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu disyariatkanlah kita yang safar ini boleh untuk menjamak dan juga boleh untuk mengqashar salat. Sedangkan qashar itu artinya apa? Meringkas salat. Yang 4 jadi 2 rakaat. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian tersebut safar, maka tidak mengapa buat kalian untuk meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Nah, kalau qashar salat alasannya cuma satu, dikarenakan kita tersebut apa? Musafir. Sedangkan jamak salat itu ada berbagai macam alasan. Di antaranya safar, di antaranya sakit, atau hajat-hajat yang sifatnya mendesak, ya, maka dibolehkan untuk menjamak salat. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Ibu-ibu jelas? Nah. Taib. Nah, berhubung adanya jamak dan qashar, makanya Nabi tidak mengerjakan apa? Qobliyah dan ba'diyah. Dan itu terbukti ketika beliau safar, qobliyah subuh tetap dikerjakan tidak ibu-ibu? Kenapa sebabnya? Kenapa? Nah, salah lagi kan, salah paham. Kata beliau dikarenakan keutamaannya. Bukan Pak, bukan karena keutamaan qobliyah subuh. Kalau untuk keutamaannya tentu kita katakan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur lebih utama lagi. Jelas ya? Nah, bukan karena keutamaan qobliyah subuh membuat Nabi tetap mengerjakan qobliyah subuh ketika safar. Tapi kenapa Pak? Karena salat subuh tidak ada jamak dan tidak ada qashar. Makanya qobliyah subuh tersebut ya tetap ada. Jelas ibu-ibu? Jika sekiranya di bulan November ini atau nanti di akhir tahun, ya, bulan Desember, akhir bulan Desember, ibu bapak melakukan umrah. Kemudian salat normal di Masjidil Haram di kota suci Mekah tanpa jamak dan tanpa qashar. Ketika sampai di Madinah juga begitu. Salat di Masjid Nabawi tanpa jamak dan tanpa qashar. Pertanyaan saya, jika sekiranya kita ketika nanti umrah datang ke kota suci Mekah, salat di Masjidil Haram tanpa jamak dan tanpa qashar, begitupun juga ketika kunjungan ke Madinah Al-Munawwarah, kita salat di Masjid Nabawi tanpa jamak dan tanpa qashar, boleh enggak qobliyah dan ba'diyahnya dikerjakan? Boleh tidak Bapak-bapak? Boleh. Kenapa? Karena alasannya tidak ada untuk meninggalkan. Dikarenakan kita tidak menjamak dan tidak mengqashar salat, maka qobliyah dan ba'diyah tetap ada. Jelas ibu-ibu? Baik. Jadi bukan karena alasan safar Bu ya. Enggak ada tuh alasan safar kita enggak boleh tuh ngerjakan apa-apa kecuali witir dan qobliyah subuh. Bukan itu alasannya. Kita musafir masih dibolehkan, bahkan disyariatkan untuk mengerjakan salat sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Yang tidak ada itu qobliyah dan ba'diyah, itu pun alasannya bukan karena safar. Alasannya apa tadi Bu? Alasannya karena ada jamak dan qashar. Sampai di sini ibu-ibu jelas? Alhamdulillah. Jangan sampai enggak paham nih, kajian sudah 11 tahun. Ya kan seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, di sini dari halaman 152 dan seterusnya menjelaskan tentang qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah secara umum ada 22 rakaat. Ada 22 rakaat. Penjabarannya, perinciannya sebagai berikut. Qobliyah subuh 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim
rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ba'diyah subuh ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Kata Nabi SAW, la salata ba'da salatis subuh. Tidak ada salat sunnah setelah salat subuh. Artinya ba'diyah subuh tidak ada. Kemudian qabliyah zuhur berapa rakaat? 4. Ba'diyah zuhur 4. Ini umum dulu. Ba'diyah zuhur 4 juga. Qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Berdasarkan hadis dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu alaihi an-nar, haramahallahu 'alan nar. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhr wa arba'in ba'daha haramahallahu 'alan nar. Barang siapa yang sanggup untuk menjaga dan merutinkan qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, niscaya Allah Jalla wa Ala mengharamkan siksa api neraka buatnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Berarti qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, berarti berapa sudah? 10. 4 rakaat itu boleh 2 salam atau boleh juga 4 rakaat sekali salam. Yang afdal 2 salam. Tapi kalau sekiranya di antara bapak dan ibu ingin 4 rakaat sekali salam, sahih, benar. Nabi SAW pernah mengerjakan qabliyah asar 4 rakaat sekali salam. Menunjukkan qabliyah dan ba'diyah yang sifatnya 4 rakaat boleh juga dikerjakan 4 rakaat sekali salam. Cuma yang afdal, yang utama masna, 2 salam. Kemudian yang selanjutnya qabliyah asar 4 rakaat. Mau 4 rakaat sekali salam atau 4 rakaat 2 kali salam. 2. Hal itu disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan juga disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang sanggup untuk mengerjakan qabliyah asar 4 rakaat. Ya, meskipun bukan rawatib, bukan rutin dikerjakan oleh Nabi, qabliyah asar tersebut ada dan hadisnya dan derajatnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dari sini kita katakan bahwasannya qabliyah asar itu ada 4 rakaat. Jelas? Baik mengerjakannya 2 salam atau boleh juga kita kerjakan 4 rakaat sekali salam berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Kemudian ba'diyah asar ada tidak ibu-ibu? Tidak ada. Kata Nabi SAW, la salata ba'dal asar. Tidak ada salat ya setelah asar. Menunjukkan bahwasannya yang namanya ba'diyah asar itu tidak ada. Adapun Nabi kita Muhammad SAW pernah mengerjakan salat sunnah setelah asar, itu tidak lain adalah mengqadha ba'diyah zuhur, yang dimana beliau tidak sempat untuk dikerjakan dikarenakan disibukkan oleh tamu beliau, sehingga membuat Nabi mengqadha ba'diyah zuhur tersebut dikerjakan di waktu asar atau tepatnya setelah asar.
Taib. Berapa sudah? 14 ya. Qobliyah maghrib ada tidak? Ada. Meskipun bukan rawatib berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu rak'ataini qabla al-maghrib." Sallu rak'ataini qabla al-maghrib. Sallu rak'ataini qabla al-maghrib man istata'. Salatlah kalian salat sunnah qabliyah maghrib 2 rakaat. Salatlah kalian qabliyah maghrib 2 rakaat. Salatlah kalian qabliyah maghrib 2 rakaat jika kalian tersebut sanggup dan mampu. Faman syaa falyusalliha wa man syaa la yusalliha. Yang ingin mengerjakan qobliyah maghrib 2 rakaat itu utamanya dan itu bagusnya. Dan yang tidak ingin juga tidak menjadi masalah. Kemudian selanjutnya ba'diyah maghrib berapa rakaat? 2 berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kemudian hadis Ibunda Ummu Habibah dan hadis Abdullah ibnu Umar. Dan ini kita katakan termasuk rawatib. Berarti jumlahnya sudah berapa? 18. Qobliyah Isya 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal, bainal adzanaini salatun. Di antara adzan dan iqamah ada salat sunnah 2 rakaat. Kemudian ba'diyah Isya juga 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar, kemudian hadis dari Ibunda Aisyah dan hadis dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anhum. Jadi kalau kita lihat semuanya jumlah qobliyah dan ba'diyah termasuk rawatib di dalamnya berapa ibu-ibu? 22. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2. 22. Jika bapak dan ibu sanggup mengerjakan 22, ini afdal dan utamanya. Kalau tidak sanggup, paling tidak yang 12-nya yang diistilahkan dengan istilah salat sunnah rawatib. Para ulama berdebat, berikhtilaf rawatib itu jumlahnya 10 apa 12. Hadis Abdullah bin Umar menjelaskan 10. Sedangkan 2 ibunda kita, Ibunda Aisyah dan Ibunda Ummu Habibah menjelaskan 12. Ibu-ibu, bapak-bapak, seseorang suami itu lebih banyak yang tahu tentang keadaan dan sifatnya serta apa yang dia lakukan oleh sahabatnya sendiri atau oleh istrinya. Istrinya. Berarti kita mengambil apa yang dikatakan oleh ibunda kita. Ibunda Aisyah mengatakan 12. Ibunda Ummu Habibah juga mengatakan 12. Kita lihat. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, man sabara ala snatai asrata rak'atan fil yaumi wa lailah dakhalal jannah. Barang siapa yang membiasakan salat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka niscaya dia tersebut masuk ke dalam jannah dan surganya Allah. Apa saja yang 12 tersebut? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum melaksanakan salat zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah salat zuhur. 6 sudah. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8 sudah. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah melaksanakan salat isya. 10. Wa rak'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Berarti jumlah seluruhnya 12. Dalam hadis ini menerangkan tentang jumlah salat rawatib yang sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah mengerjakan salat fardu. Nah, yang 12 ini rutin dikerjakan oleh Nabi selama beliau tidak melakukan apa Bapak Ibu? Nah, salah lagi kan? Baru aja disebutkan tadi. Gimana Mi? Tuh,
Beliau benar tuh. Selama tidak melakukan jamak dan qasar. Salah lagi kan. Tuh baru aja. Ini pada ngantuk kayaknya ya. Allahu Akbar. Baru ngomong kita jelas enggak? Kecepatan enggak? Bu. Gimana? Boleh enggak salat sunnah di waktu safar? Jadi yang 12 ini rutin dikerjakan oleh Nabi selama beliau tidak melakukan apa? Nah, tidak melakukan jamak dan qasar. Bukan karena apa? Safar. Tadi saya katakan jika Bapak dan Ibu nanti bulan ini umrah. Desember akhir bulan juga umrah. Ibu Bapak sholat normal sebagaimana di Jakarta. Tanpa jamak dan tanpa qasar. Boleh enggak kita mengerjakan qobliyah dan ba'diyah? Bapak Ibu tadi jawab boleh. Ya. Berarti alasannya Rasulullah mengerjakan selalu yang 12 ini selama beliau tidak melakukan apa? Jamak dan qasar, bukan safar ya, sekali lagi ini. Taib. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, ini penting buat kita memahami. Kadang ustadznya juga salah. Pokoknya kalau safar nggak ngerjain apa-apa. Kecuali qobliyah subuh dan witir ya. Subhanallah. Padahal ibu dan bapak sholat di Masjidil Haram tanpa jamak dan tanpa qasar. Kan eman jadinya sayang. Padahal sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000 sholat. Di Masjid Nabawi 1.000 sholat. Kan seperti itu. Wallahu a'lam. Taib. Nah ini yang disebutkan juga di dalam hadis Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha. Bahwasannya salat 12 ini jaminannya surga. Dalam hadis Ibunda Ummu Habibah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, man shallas natai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat dalam sehari semalam, 12 itu apa saja? 22 enggak sanggup, ambil 12-nya. Qobliyah subuh, rawatib. Qobliyah zuhur, 4 rawatib, 6. Ba'diyah zuhur, 2 rawatib. Ya, itu 8. Ba'diyah maghrib, rawatib, 10. Ba'diyah isya, rawatib, 12. Sanggup mengerjakan 12 ini dalam sehari semalamnya, Allah Jalla wa Ala akan membangunkan rumah di surga kelak. Nah, jelas ya? Jadi jangan sampai ditinggalkan nih yang 12 ini. Seperti itu. Kalau Jumatan ada enggak rawatibnya? Kita katakan ada. Ya, yaitu setelah Jumat 4 apa 2? 4. Tapi yang rawatibnya cuma 2. Kita sebagai laki-laki kan wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan itu kan laki-laki. Perempuan tidak boleh untuk ikut, perempuan tidak wajib untuk Jumatan, bukan tidak boleh, tidak disyariatkan dalam artian tidak ada kewajiban untuk melaksanakan Jumatan. Yang wajib untuk melaksanakan Jumatan itu adalah laki-laki. Kemudian sehat walafiat, artinya orang yang sakit ya sholatnya itu tetap sholat zuhur di rumahnya, ya. Kemudian yang ketiga ya adalah mukim. Artinya kalau kita musafir, pilihan buat kita. Mau Jumatan monggo silahkan, tidak Jumatan tidak dosa. Karena yang wajib Jumatan itu adalah mukim. Kata Nabi dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, laisa 'alal musafir Jum'atun. Tidak ada kewajiban untuk musafir itu Jumatan. Jadi laki-laki yang sehat walafiat dan mukim. Jika kita berada di tempat safar, kita ingin Jumatan boleh tidak? Boleh. Artinya meskipun tidak wajib, tapi tidak mengapa yang demikian. Yang diperdebatkan ulama itu cuma satu hal. Jika dia Jumatan, si musafir itu boleh enggak menjamak Jumat dengan asar? Itu kan yang diperdebatkan. Boleh tidak Bapak Ibu? Dari dua pendapat, yang rajih yang benar boleh.
Karena kalau kita salat Jumatan, gugur tidak salat zuhurnya? Gugur. Berarti secara tidak langsung salat Jumat itu statusnya pengganti daripada zuhur. Maka oleh sebab itu salat Jumat juga boleh untuk dijamak dengan asar. Tapi kan Nabi SAW tidak pernah menjamak Jumatan dengan asar. Sahih. Kenapa alasannya Bapak-Bapak? Karena memang Nabi ketika safar tidak pernah bikin Jumatan. Ya, ketika safar tidak pernah Rasulullah bikin Jumatan. Tapi tidak dengan kondisi sekarang ini. Jumatan di mana-mana, bukan begitu? Hatta kita ke Mekah, ke Madinah, ikut Jumatan enggak? Ikut Jumatan. Jika sekiranya kita mau ke Madinahnya setelah Jumatan, boleh enggak salat Jumat kita jamak dengan asar di Masjidil Haram misalnya? Pendapat yang rajih boleh, meskipun ada yang tidak membolehkan. Saya pribadi mengambil pendapat Jumatan boleh dijamak dengan asar. Tidak mengapa yang demikian. Karena status Jumatan itu adalah pengganti daripada salat zuhur. Pertanyaan yang kedua. Ibu-ibu kan berangkat umrah nih bulan ini. Atau nanti akhir bulan Desember itu. Itu ibu-ibu ingin Jumatan boleh enggak? Bersama imam yang ada di Masjidil Haram? Boleh. Subhanallah. Boleh. Tidak mengapa ibu-ibu silahkan. Kebetulan juga di Masjidil Haram difasilitasi tempat untuk wanita. Bukan begitu? Di Masjid Nabawi juga begitu. Ikut Jumatan tidak mengapa yang demikian. Wallahu alam bissawab. Cuma tetap yang wajib Jumatan itu adalah laki-laki yang sehat dan mukim. Nah, qobliyah Jumat tidak ada. Yang ada ba'diyah Jumat. Ya, yang afdal 4 rakaat. Man shallal jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Barang siapa yang sudah mengerjakan salat Jumat, maka hendaknya dia mengerjakan ba'diyah Jumat 4. Cuma rawatibnya cuma 2, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Kalau di hari Jumat, berarti bapak-bapak kita katakan kita mengerjakannya itu cuma berapa? Rawatib kan? Qobliyah Jumat kan enggak ada. Jadi subuh, qobliyah subuh 2. Kemudian ba'diyah Jumat 2. Ba'diyah Maghrib 2. Ba'diyah Isya 2. Ya kan artinya berapa? 8 ya? 6. Walhasil tapi sudah dianggap karena kita biasa qobliyah zuhur itu 4. Berhubung hari Jumat itu tidak ada qobliyah, maka tetap dihitung pahalanya dikenakan atas dasar kebiasaan kita tadi itu. Jelas? Tayyib. Nah, untuk ibu-ibu berhubung dia sholat di rumah misalnya, maka tetap dikerjakan zuhurnya. Berarti qobliyah zuhurnya di hari Jumat 4 apa tidak ada ibu-ibu? Ada 4. Karena ibu-ibu sholat zuhur di rumah, bukan ikut Jumatan. Kemudian ba'da zuhurnya 2. Wallahu alam. Tayyib. Ini berkaitan dengan qobliyah dan ba'diyah. Jadi yang 12 ini selalu dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW selama beliau tidak melakukan apa Bapak Ibu? Jamak dan qasar. Jangan lagi ada alasan kena safar, enggak. Kita boleh. Artinya ibu-ibu nanti kalau ibu safar atau bapak safar setelah berwudu ingin salat sunnah wudu boleh tidak? Boleh. Jika bapak dan ibu kebetulan salatnya di masjid ketika safar, tahiyatul masjid tetap dikerjakan tidak? Tetap. Jika sekiranya nanti pulang kampung dianggapnya safar, kebetulan kita di kampung salatnya normal, tanpa jamak dan tanpa qasar, boleh enggak qobliyah dan ba'diyah dikerjakan? Boleh. Ibu-ibu dan bapak-bapak terbiasa salat sunnah duha, hatta ketika safar sekalipun mau keluar kota atau keluar negeri, boleh tidak salat duhanya dikerjakan? Boleh, karena Nabi SAW juga ketika penaklukan kota suci Mekah pernah mengerjakan salat duha ya sampai 8 rakaat berdasarkan hadis dari misanan dan sepupu beliau yang bernama Ummu Hani. Wallahu alam bissawab. Taib. Nah kemudian pada halaman 154 ya atau halaman 153
keutamaan salat 2 rakaat setelah melakukan perbuatan dosa. Ini dosa besar. Cuma hadis ini diperdebatkan di kalangan para ulama yang menganggap derajatnya hasan. Jika kita taubatan nasuha dari dosa besar, maka ada itu yang namanya salat sunnah taubat 2 rakaat. Ya, tapi tidak dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil itu gugur dan rontok secara tersendirinya dengan kebaikan dan kebajikan yang kita kerjakan. Tapi melakukan perbuatan dosa besar seperti zina, minum khamar, berjudi, kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis, gibah, ya, adu domba, fitnah, menyebar berita hoax atau berita-berita dusta, itu adalah dosa besar. Nah, yang rajih yang benar, ya, bahwasannya kewajiban kita ketika bertobat dari dosa besar tersebut harus dipenuhi dengan 3 syarat. Jika sekiranya dia tersebut, ya, melakukan taubatan nasuha. Yang pertama ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh bertaubatnya. Bukan taubat sambal, ya. Taubat sambal itu hari ini oke enggak makan sambal, besok wallahu alam. Ya. Subhanallah, tidak seperti itu. Betul-betul ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Bukan juga karena keterpaksaan, tidak. Keterpaksaan begini, subhanallah, orang itu terbiasa berzina. Kemudian qaddarallah takdirnya dia stroke, mengakibatkan kelaki-lakiannya sudah hilang. Akhirnya dia ngomong sama sahib, anu udah taubat dari apa? Dari zina. Ya, habis daripada enggak taubat kan sudah stroke begini mau ngapain lagi? Ya, itu bukan taubat karena Allah itu. Artinya kalau dia sehat walafiat, kemungkinan besar masih zina tuh orang. Na'udzubillah min dzalik, kan ada yang begitu. Atau berhubung dia sudah tidak bisa lagi untuk membeli ekstasi, pil koplo atau minuman-minuman keras karena fakir dan miskin, akhirnya dia bilang, "Ana taubat deh. Taubat dari, ya, minum-minuman keras." Kenapa? Kita tanya nih, dapat hidayah dari mana? Ternyata enggak ada fulus untuk beli barang tersebut. Nah, ini enggak ikhlas. Artinya kemungkinan besar kalau dia tersebut ada fulus, kembali lagi seperti sedia kala. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak ikhlas, ya. Atau dia taubatnya tersebut dikarenakan istrinya minta cerai. Akhirnya dia mengatakan, enggak deh, ini terakhir kalian. Ya, my sweetheart, terakhir kali sudah. Taubatan nasuha. Ya, setelah itu anak enggak bakalan lagi sudah, ya kan? Janji ya kata istrinya, kalau enggak cerai, sampai di sini saja jodoh kita. Nah, dengan ancaman begitu akhirnya dia takut. Akhirnya enggak mau. Nah, berarti enggak ikhlas juga. Karena takut sama istri, walhasil akhirnya dia seperti itu. Berarti tidak ikhlas juga ini. Harus ikhlas karena Allah Jalla wa'ala meninggalkan perbuatan dosa besar tersebut. Yang kedua adalah al-azam. Keinginan keras untuk bertaubat. Taubatan nasuha dari dosa besar yang pernah dia lakukan tersebut. Ya. Yang ketiganya syaratnya agar taubat kita diterima atau taubat seseorang diterima dari perbuatan dosa besar tersebut adalah an-nadam, rasa penyesalan kenapa sampai melakukan perbuatan itu dosa. Artinya jika dirangkai 3 syarat tadi maka niscaya taubatnya diterima. Ikhlas, keinginan keras untuk, ya, meninggalkan itu perbuatan dosa besar, tidak mau lagi melakukannya dan rasa penyesalan. Nah, adapun untuk sholatnya sebatas sunnah yang mengatakan tentang hadis ini derajatnya hasan, ya, itu halaman 153, amalan 111, maka dia bisa mengerjakan sholat sunnah taubat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, "Ma min rajulin yudnibu dhanban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seseorang melakukan perbuatan dosa. Dosa di sini maksudnya dosa apa Bapak Ibu? Dosa besar. Kemudian dia berdiri dalam rangka mengerjakan salat 2 rakaat. Dia bersuci, maksudnya berwudu. Kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah Jalla wa ala, kecuali dosa-dosanya tersebut akan diampuni oleh Allahu Jalla Jalaluh. Dan salat taubat ini sendiri-sendiri, masing-masing, ya. Tidak boleh salat taubat berjamaah.
Karena dosanya masing-masing dan dosanya juga berbeda-beda. Meskipun sama, misalnya ada 5 orang ya sohib datang ke suatu tempat maksiat, anggaplah tempat pelacuran. 5-limanya berzina. Besok harinya pada sadar semuanya. Kemudian mereka semua bertaubat, taubatan nasuha. Kemudian mereka mengatakan, yuk kita salat berjamaah, salat taubat. Boleh tidak begitu? Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Masing-masing dia melaksanakan ibadah salatnya. Jika sekiranya ya dia tersebut melakukan salat juga 2 rakaat masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya yang terbiasa salat sunnah itu jaminannya bersama Nabi nanti di jannah, di surganya Allah Jalla wa'ala. Di Jannatul Firdausil A'la. Disebutkan di dalam hadis yang sahih di halaman 154, hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku pernah menginap ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya pernah bermalam bersama Rasulullah, dan akulah yang mengambilkan air wudunya Nabi dan segala hajat dan kebutuhan beliau. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, faqala li, sal, mintalah apa yang ingin engkau minta. Faqultu, aku ingin berdoa seperti ini ya Rasulullah. As'aluka mughafataka fil jannah. Aku meminta kepada Allah agar aku bisa menemanimu di surga. Ya, bagaimana caranya? Qala Rasulullah, au ghairu dzalika qultu huwa dzak. Yang seperti itu. Bagaimana caranya aku nanti meninggal dunia dan dikumpulkan di surga yang sama ya Rasulullah, menemani engkau. Faqala Rasulullah kemudian memberikan wejangan kepada sahabat tadi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Hendaknya engkau memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak salat-salat sunnah. Artinya kalau bapak dan ibu memperbanyak ya salat-salat sunnah, maka insya Allah biiznillah kita akan menemani Nabi SAW di dalam surga yang sama, yaitu surga Firdausil A'la. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, kalau kita sering melaksanakan salat sunnah, Allah Jalla wa'ala akan mengangkat derajat kita dan pastinya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sahabat Sauban radhiyallahu an itu pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang satu amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, alaika bikasratis sujudi lillah. Hendaknya engkau memperbanyak sujud karena Allah. Maksudnya hendaknya engkau memperbanyak salat sunnah, maka niscaya jaminan surga buat engkau. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Tidaklah engkau melakukan satu sujud saja dari salat yang engkau kerjakan, kecuali Allah Jalla wa'ala akan mengangkat derajatmu 1 derajat dan akan menghapuskan 1 dosa untukmu. Illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Jadi kita salat ada ya beberapa sujud kan di situ. 1 sujudnya saja mengakibatkan Allah mengangkat martabat dan derajat kita di dunia ataupun di akhirat kelak dan menghapuskan dosa-dosa kita. Artinya dengan banyak melaksanakan salat sunnah, jaminan surga sekaligus menemani Nabi SAW di dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Dan sekaligus kalau orang banyak melakukan salat sunnah, tidak hanya sekedar diangkat derajat dan martabatnya, tidak hanya sekedar dihapuskan dosanya, tapi juga dengan salat sunnah yang dia kerjakan, Allahu Jalla wa'ala akan memberikan hasanat dan pahala yang sangat luar biasa. Baik. Kita lanjut sekarang
berkaitan dengan salat sunnah yang selanjutnya. Halaman 156, salat duha. Salat duha itu istilahnya ada beberapa istilah. Ada salat syuruk atau isyraq. Itu jika kita mengerjakan salat duha di awal waktu duha. Perlu dipahami waktu duha itu panjang. 10 menit setelah terbit matahari dan berakhirnya waktu duha 10 menit sebelum zuhur. Panjang kan? Jika kita mengerjakan salat duha di awal waktu duha, tepatnya 10 menit setelah terbitnya matahari, maka sering diistilahkan oleh sebagian ulama dengan istilah syuruk atau isyraq. Dan perlu digarisbawahi, berkaitan dengan masalah duduk-duduk di masjid setelah salat subuh, itu sahih duduk-duduknya. Rasulullah terbiasa duduk-duduk di masjid sampai terbit matahari, itu sahih. Yang dhaif, yang tidak benar, atau yang hadisnya kita katakan lemah derajatnya, jika kita mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid ditambah dengan salat duha 2 rakaat, pahalanya seperti mengerjakan ibadah umrah 1 kali sempurna atau ibadah haji 1 kali sempurna, itu hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jelas Bapak Ibu? Yang diistilahkan oleh antum syuruk. Tapi kalau antum terbiasa memang salat syuruk atau duhanya itu di masjid, monggo silahkan. Ya, tapi tidak ada keyakinan bahwasannya jika kita salat subuh berjamaah di masjid ditambah dengan salat duha 2 rakaat, jaminannya mendapatkan pahala seperti mengerjakan ibadah haji 1 kali atau ibadah umrah 1 kali sempurna. Itu hadisnya apa? Dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang benar Bapak dan Ibu, yang benar ya, kita mendapatkan ingin pahala haji dan umrah sempurna tadi, kalau kita mengerjakan salat wajib yang 5 waktu tersebut di masjid. Kalau kita nih, terutama laki-laki, mengerjakan salat yang 5 waktu atau salat fardu berjamaah di masjid, itu pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Dalam riwayat yang lain ibadah umrah. Disebutkan di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu untuk datang ke masjid melaksanakan salat fardu berjamaah, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, maka pahalanya seperti mengerjakan ibadah haji atau seperti orang yang berhaji yang sedang ihram. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya pada nomor hadis 558. Jadi yang pahalanya sama seperti ibadah haji dan ibadah umrah jika kita mengerjakan salat berjamaah di masjid. Zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu yang pahalanya yang kita dapatkan seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Adapun syuruk tadi itu tidak ada ya. Nah, jadi itu istilah saja, tidak ada dalam hadis. Yang ada dalam hadis itu salat duha. Kalau syuruk enggak ada, itu istilah ulama saja. Berhubung kita mengerjakannya salat duha tersebut di awal waktu duha, maka dikatakanlah isyraq atau syuruk. Kemudian istilah yang ketiga dari salat duha adalah salat al-abrar. Salatnya orang-orang yang baik. Jika kita ingin dianggap baik, maka tinggal kita tersebut ya mengerjakan salat duha. Maka niscaya kita tersebut disebutnya sebagai orang yang baik. Istilah yang ketiga, yang keempat, salat duha itu diistilahkan dengan istilah salat sunnah al-awwabin. Orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Jalla wa ala.
maka diistilahkan dengan istilah al-awwabin. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis sahabat yang mulia Zaid radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salatul awwabin hina taghmadu al-fisal. Disebut salat duha itu al-awwabin, yaitu orang yang bertaubat adalah ketika kaki anak-anak onta mulai kepanasan, ketika panasnya mulai menyengat, ketika dia tersebut bersembunyi di tubuh induknya. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, la yuhafidhu ala salati duha illa awwab. Tidaklah memelihara pelaksanaan salat duha di setiap hari dia kerjakan, maka dia itulah yang disebut dengan orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allahu Jalla Jalaluh. Dan subhanallah, salat duha itu ada berbagai fadilah, keutamaan yang didapatkan. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Kita tahu di tubuh kita itu ada 360 persendian. Masing-masing sendi tersebut hendaknya ya bersedekah untuk mencukupkan agar 360 persendian tersebut dianggap bersedekah dengan kita mengerjakan salat duha 2 rakaat. Jika kita mengerjakan salat duhanya 4 rakaat, maka akan dicukupkan rizki kita oleh Allah Jalla wa'ala. Jika kita salat duhanya 4 rakaat, ditambah dengan qobliyah zuhur 4 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Jalla wa'ala akan membangunkan rumah di surga kelak. Duha 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat juga. Jadi gabungan, ya, 4 rakaat salat duha ditambah 4 rakaat qobliyah zuhur, jaminan surga. Kalau kita salat duhanya 6 rakaat, kufiyal yom, dicukupkan rizki pada hari itu. 8 rakaat ditulis pahalanya seperti orang-orang yang qanit, ya, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa ala. Nah, ini adalah kita katakan keistimewaan. Ada satu hadis dari Ibunda Aisyah, cuma diperdebatkan, yang sanggup mengerjakan 12 rakaat salat duha, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Jalla wa ala akan membangunkan rumah di surga kelak. Wallahu a'lam. Nah, cuma para ulama berdebat, salat duha itu statusnya bagaimana? Mayoritas ulama mengatakan sunnah, ya, dikerjakan kalau perlu tiap hari. Pendapat yang kedua mengatakan dikerjakannya itu ya tidak setiap hari, artinya jarang-jarang. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau kita tidak tahajud dan witir karena ketiduran atau sakit, maka diganti dengan salat duha. Artinya kalau kita tahajud dan witir, menurut beliau tidak perlu salat duha. Ya, seperti itu. Nah, wallahu alam, ya, dari 3 pendapat tadi, yang rajih yang benar, salat duha itu boleh kita kerjakan meskipun juga kita tahajud dan witir. Dalilnya apa? Ada 3 orang sahabat Nabi yang mendapatkan wasiat yang sama, yaitu sahabat Abu Hurairah, kemudian sahabat Abu Darda, dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. 3 orang sahabat ini mendapatkan wasiat yang sama. Yang pertama, salat duha 2 rakaat, kemudian salat tahajud dan witir sebelum tidur, kemudian puasa 3 hari di setiap bulan. Kata 3 orang sahabat ini 3 amalan tidak pernah ditinggalkan oleh mereka dalam setiap harinya. Menunjukkan mereka itu selain tahajud dan witir juga mengerjakan apa? Salat duha. Nah, memang benar ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika sekiranya kita ketiduran sehingga membuat kita tidak tahajud dan witir, maka diganti dengan salat duha. Jika kita terbiasa tahajud dan witir 3 rakaat, 2 tahajud 1 witir,
Ketiduran juga itu, maka diganti dengan salat duha berapa rakaat? 4 rakaat. Jika kita terbiasa tahajud dan witir 5 rakaat, 2 tahajud 3 witir. Ketiduran juga, maka kita ganti dengan duha berapa rakaat? 6 rakaat. Jika kita terbiasa salat tahajud dan witirnya ya 7 rakaat, ya misalnya 4 tahajudnya 3 witirnya, ketiduran. Atau mungkin sakit yang membuat kita harus tidur sehingga kita tidak melakukan tahajud dan witir, maka diganti dengan salat duha berapa rakaat? 8 rakaat. Jika kita terbiasa 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir, kemudian ketiduran juga, maka diganti dengan salat duha berapa? 12. Dan pahalanya sama seperti kita mengerjakan tahajud dan witir. Ini hadis dari Ibunda Aisyah dan hadis dari Umar bin Khattab. Cuma tidak mengapa jika kita tahajud dan witir, besoknya kita duha, tidak mengapa. Dan itu adalah pendapat dari mayoritas ulama. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Salat duha dimulai 10 menit setelah terbitnya matahari dan berakhirnya salat duha 10 menit sebelum zuhur. Pertanyaan Bapak dan Ibu, untuk waktu zuhur sekarang pukul 12 kurang 20 menit. Jika kita salat duha jam 11 pagi masih boleh tidak? Boleh. Wallahu a'lam. Baik. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya istilah salat duha ya ada 4 tadi ya, salat duha itu sendiri, salat isyraq atau syuruk, kemudian salat al-awwabin dan juga salat apa? Salat al-abrar, salat al-abrar. Naam. Satu lagi salat ya sebelum pertanyaan dari Bapak dan Ibu, yaitu salat malam, tahajud dan qiyamul lail. Ini disebutkan di banyak ayat dan disebutkan di banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam beberapa ayat, di dalam surah Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil qumil lail ya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Ya. Termasuk juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keterangan-keterangan mengenai ya salat malam tersebut luar biasa. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Seutama-utamanya salat setelah salat wajib, setelah salat yang 5 waktu adalah salat malam. Adalah salat malam. Jadi salat tahajud, istilah salat malam itu tahajud, dikarenakan kita mengerjakannya setelah kita tidur. Dan itu tidak syarat. Artinya kalau kita enggak bisa tidur tidak mengapa untuk tahajud dan qiyamul lail. Itu cuma istilah saja. Ada juga mengistilahkan salat malam itu dengan istilah qiyamul lail. Kalau di Ramadan diistilahkan tarawih atau qiyamul Ramadan. Itu cuma istilah saja. Sama dengannya adalah salat malam. Tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud dan qiyamul lail sama dengan tarawih. Tahajud, qiyamul lail, tarawih sama dengan qiyamul Ramadan. Yang artinya adalah salat malam. Di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 17 sampai 18, Allah Jalla wa Ala memuji orang-orang yang suka melaksanakan tahajud, dan sifat orang yang beriman lagi bertakwa adalah mereka yang suka tahajud. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidurnya pada waktu malam, dan pada akhir malam, tepatnya di waktu sahur sebelum datangnya waktu subuh, mereka banyak meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat ini, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam hari, tidak lain mereka itu menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Tak berlalu satu malam pun melainkan mereka sisihkan waktu walaupun sedikit, walaupun sebentar untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam.
Dan itu disebutkan juga dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 16. Allahu Jalla wa Ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka atau tubuh mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka. Al-Imam Ibn Jarir meriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasanul Basri dan juga Al-Imam Ibn Zaid dan Mujahid bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin salat tahajud dan qiyamul lail di malam hari. Hadis ini menunjukkan pentingnya melakukan salat malam dan keutamaannya dibandingkan salat-salat sunnah yang lainnya. Dikarenakan salat malam dan tahajud serta qiyamul lail mengakibatkan Allah Jalla wa'ala memasukkan mereka ke dalam jannah dan surga tanpa ada hisab. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afhush salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, maksudnya suka mentraktir orang makan, wasallu bil laili wan nas wan niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tertidur lelap, tadkhulul jannata bis salam. Disebutkan, wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan, dan salatlah di malam hari pada saat manusia tertidur lelap. 3 amalan ini. Dalam riwayat yang lain 4 amalan. Menyebarkan salam, kemudian suka mentraktir makan teman, ya, suka membagikan makanan maksudnya. Kemudian suka menyambung tali silaturahim, ya. Kemudian suka melaksanakan tahajud. Maka niscaya mereka tersebut dengan mengerjakan 4 amalan tersebut masuk surga dengan selamat. Ya, wa'at imut ta'am, wasilul arham, ya, wasilul arham, suka menyambung tali kekerabatan. Jadi 3 atau 4 amalan, yang sahih 4 amalan. Jika bapak dan ibu selalu mengerjakan 4 amalan, afsus salam, menyebarkan salam, mudah tidak? Mudah. Tidak pakai bayar, tidak pakai mencurahkan tenaga yang begitu luar biasa. Sekedar berjumpa kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Subhanallah, masuk ke warung, ke toko, supermarket, itu yang jaga toko juga muslim, ucapkan salam. Subhanallah, masuk ke kendaraan, entah di angkot atau kendaraan yang lainnya, ucapkan salam. Jaminan surga buat kita, tanpa hisab malah. Kemudian memberikan makanan juga mudah. Tidak mesti yang muluk-muluk kita ajak teman kita makan di restoran yang wah, tidak. Memberikan makanan bisa jadi kita kirim makanan dari rumah kita untuk tetangga kita, atau kita mengundang makan teman kita, atau kebetulan ketemu di jalan, kita ajak ke warung. Subhanallah. Mudah juga buat kita. Kita punya kemampuan hal yang demikian. Wasilul arham, menyambung tali kekerabatan juga mudah. Kita kuatkan hubungan baik kita dengan abah, ya, umi kita. Kita kuatkan lagi hubungan baik kita dengan mertua kita. Kemudian kita sambung lagi dengan saudara-saudara kita. Gampang. Jaminan surga. Termasuk salat malam, tahajud qiyamul lail. Kalau kita tidak bisa salat malam di waktu yang afdal, sepertiga malam yang terakhir, jam 2 sampai menjelang subuh, paling tidak Bapak dan Ibu, setelah mengerjakan ba'diyah isya, ya tahajud, qiyamul lail, dan witir, sebagaimana kita mengerjakannya di waktu Ramadan. Setelah ba'diyah isya langsung apa? Tarawih. Boleh enggak? Boleh. Ada 4 orang sahabat Nabi yang tahajud dan witirnya sebelum tidur, artinya setelah ba'diyah isya. Siapa mereka? Kisi-kisinya depannya Abu semua. Abu Bakar As-Siddiq, sahih ya. Ya menghayal enggak Bapak? Abu Bakar benar. Abu siapa lagi? Abu Darda, Abu Hurairah, satu lagi Abu Darda. Ya, Abu Bakar As-Siddiq
Ketika itu Nabi pernah mengumpulkan dua mertuanya, sekaligus dua sahabat yang dicintai, khalifah pertama dan khalifah yang kedua, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar punya putri namanya siapa ibu-ibu? Dinikah ya oleh Nabi siapa? Ibunda Aisyah. Sedangkan Umar bin Khattab punya anak perempuan yang dinikah oleh Nabi namanya siapa? Hafsah. Hafsah, Fatimah anaknya Nabi. Hafsah, ya. Subhanallah. Abu Bakar sama Umar lebih tua Rasulullah, Abu Bakar atau Umar? Bu? Salah. Rasulullah sama Umar siapa yang tua? Rasulullah. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, boleh nggak mantu lebih tua daripada mertua? Sepakat ya? Boleh. Contohnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lebih muda daripada Nabi 2 tahun. Sedangkan Umar bin Khattab itu lebih muda daripada Nabi, itu kira-kira 10 tahunan. Ya, seperti itu. Jadi mertua lebih muda daripada mantu, tidak mengapa ya. Nah, jadi kalau misalnya yang tua-tua datang kepada ibu nih untuk melamar putri ibu, kebetulan dia punya amanah secara dunia dan akhirat, diterima enggak Bu? Terima. Cuma masalahnya nih, nyebut mertua kakak, dia lebih muda ya. Menyebut umi apalagi salah. Menyebut nama langsung kurang ajar. Nah, itu beratnya di situ aja sih ya. Wallahu alam. Akhirnya bilang Ummu siapa misalnya kebetulan anaknya Aisyah, Ummu Aisyah atau anaknya namanya Zainab, Ummu Zainab misalnya. Nyebut nama langsung gak enak mertua. Meskipun umur itu lebih muda daripada dia, kan seperti itu. Wallahu alam bissawab. Begitu kira-kira. Baik. Ada satu hadis sebagai pemungkasnya. Hadis yang derajatnya hasan. Hadis dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Ya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan manusia di lembah yang satu pada hari kiamat kelak, yaitu padang mahsyar. Payunadi munadin. Kemudian pada saat manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili dan untuk dihisab, ada yang memanggil manusia tersebut, ainal ladzina tatajafa junubuhum anil madaji'. Hai manusia, siapa di antara kalian ini yang suka menjauh dari tempat tidurnya? Fayaqumuna wa hum qalil. Di antara manusia yang banyak tersebut ada yang berdiri, tapi jumlah mereka yang berdiri tadi menunjukkan mereka tahajud dan qiyamul lail jumlahnya sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan kita bagian yang sedikit itu. Kemudian Allah Jalla wa ala memerintahkan fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang suka tahajud dan qiyamul lail termasuk witir, masuk surga tanpa hisab. Nah, dari nanti malam ya Bapak Ibu, nanti malam juga ada salat gerhana, ikut serta ya Bapak Ibu. Ini pahalanya juga besar. Taib, termasuk juga setelah Ba'diyah Isya, kalau sekiranya kita enggak bisa bangun di waktu yang afdal, di sepertiga malam terakhir itu waktu yang afdal untuk tahajud qiyamul lail. Pada saat Allah Jalla Jalaluhu turun ke langit dunia, yang dimana dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala, siapapun yang meminta pasti aku beri, siapapun yang berdoa aku ijabah, dan siapapun yang meminta ampun aku ampuni. Itu jam berapa kira-kira? Jam 2 sampai menjelang subuh. Tapi tidak semua kita yang sanggup bangun jam 2, jam 3, setengah 4. Kalau toh bangun sekedar ke kamar mandi, buang air kecil, setelah itu tidur lagi. Maka oleh sebab itu di umur kita yang sudah tidak ya muda lagi, kita lihat banyak sahib-sahib ini perasaan muda, sekarang tua nih. Ya Allah, anak punya sahib sudah ubanan, ternyata sudah tua, lama nggak jumpa. Ya Allah. Nah, imma ya mungkin gak dirawat sama istrinya kali ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Walhasil sudah tua lah kita semua ya. Apalagi umur kita sudah lewat umur 40 tahun berarti sudah tua ini. Kalau menurut firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 67. Nah, berarti kita persiapkan untuk menyambut kematian tersebut. Salah satunya banyak beramal. Salah satunya amalan yang jangan sampai ditinggalkan, tahajud dan witir. Contohlah Abu Bakar As-Siddiq
Yang dimana pada saat dikumpulkan oleh Nabi bersama Umar bin Khattab, kapan kalian berdua mengerjakan salat malam kalian, tahajud kalian dan witir? Kata Abu Bakar, aku langsung setelah ba'diyah Isya langsung tahajud dan witir. Sedangkan Umar mengatakan di tengah malam. Adapun engkau wahai Abu Bakar mengerjakan salat malammu penuh dengan keyakinan dan kemantapan, yakin bahwasanya waktu salat malam telah hadir dengan selesainya atau dengan masuknya waktu Isya. Sedangkan engkau wahai Umar bin Khattab mengerjakan salat malammu penuh dengan kekuatan akan bangun malam. Nah, kita menyadari dirilah, kita ini bukan orang yang kuat-kuat banget seperti Umar bin Khattab bangun jam 2, jam 3. Maka sebab itu daripada kita ketiduran, di setiap malam kita usahakan setelah ba'diyah Isya tahajud meskipun dengan jumlah yang kecil. 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir. 2 tahajud, 1 witir. Terus setiap malam, tidak mengapa demikian. Kalau punya kekuatan sedikit, 4 tahajud, 1 witir. Kalau punya kekuatan lagi, 4 tahajud, 3 witir. Sampai kita mendapatkan jumlah yang afdal, yang utama, yaitu 11 rakaat, 8 tahajud dan 3 witir. Tapi ya usahakan tiap malam tahajud dan witir, tahajud dan witir, tahajud dan witir. Jangan sampai ketinggalan. Jaminannya surga, masuk surga tanpa hisab, itu yang kita inginkan. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Tinggal 15 menit lagi. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan. Banyak. Ustadz, apakah melaksanakan salat gerhana kita harus melihat gerhananya? Ada yang mensyaratkan harus gelap. Nah, kita nggak tahu nih sekarang kan di sini Ustadz, di tempat kita kan karena musim hujan, kadang lebih banyak mendungnya, tidak kelihatan bintang-bintang. Apakah kita tetap salat gerhana? Kalau sekiranya sekarang kan gerhana total ya, kalau nggak salah nanti malam itu, berarti nampak tuh gelapnya, maka kita melaksanakan salat gerhana nanti malam. Insya Allah, biiznillah. Seperti itu. Panjang juga ini ya. Kalau kita pulang kampung selama 7 atau 14 hari, apakah selama di kampung kita salat seperti biasa, tidak dijamak dan dikosar, ataukah kita jamak? Salat zuhur 2, asar 2, yaitu jamak kosar ya. Yang benar, kalau kita musafir, ya kita tersebut mengambil rukhsahnya Allah, keringanan yang datang dari Allah, hadiahnya Allah. Hadiahnya Allah itu apa? Jamak dan qasar tadi. Kita pulang kampung, kita mengambil jamak dan qasar tidak mengapa. Ya. Tapi kalau nanti ikut dengan imam di masjid kampung kita, zuhur misalnya ya, salatnya kita 4 apa 2? 4 karena ikut imam. Nah setelah itu kan kita iqamah sendirian. Salat asarnya 2 apa 4? 2, seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau kita keluar kota, keluar negeri, safar, sunnahnya jamak dan qasar. Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan qasarnya saja, jamaknya mubah. Wallahu a'lam, tapi dua-duanya boleh kita lakukan. Ustadz, apakah ada aturan waktunya berapa hari kira-kira? Selama kita tersebut safar dan tidak ada niatan untuk menjadi orang yang mukim, maka kita diizinkan untuk melakukan jamak dan qasar. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau di bulan Ramadan selama mengerjakan salat tarawih sepertiga malam terakhir tetap salat tahajud dan witir, apakah boleh Ustadz? Boleh, karena yang kita lakukan itu semuanya salat malam. Cuma yang di sepertiga malam terakhir itu, di 10 hari yang terakhir Ramadan itu kita kerjakan jam 3 atau jam 3:30 misalnya, itu cuma menambah jumlah rakaat. Karena jumlah rakaat dalam tahajud itu unlimited, tanpa batas. Yang afdal memang 11, 8 tahajud, 3 witir. Tapi kalau kita lebih daripada itu, monggo silahkan. Dalil dari hadis Abdullah ibnu Umar. Ketika ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi dan bertanya, "Kaifa salatul lail ya Rasulullah?" Bagaimana salat malam tersebut? Salatul laili masna fa idza khasiya ahadukum an tudrika al-fajr faj'al raq'atan tutiru ma qad shalla.
bahwasannya salat malam itu 2 salam 2 salam. Kalau sekiranya takut mengenai salat subuh, maka jadikanlah 1 rakaat sebagai witir salat malam yang sudah dikerjakan. Di sini sahabat itu tidak paham, tidak hanya sekedar masalah tata cara. Ya, kalau tata cara tidak paham, apalagi jumlah rakaat. Tapi yang diwanti-wanti oleh Nabi berkaitan dengan tata cara. Salat malam itu 2 salam 2 salam. Seperti itu ya. Berarti menunjukkan dari hadis ini bahwasannya salat malam itu unlimited, tidak ada batasannya. Yang 11 benar, yang 23 juga sahih, yang 33 juga benar. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu salat malam sampai 37 rakaat. Ya. Yang penting ditutup oleh apa? Witir. Witir yang afdal 3 rakaat. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana waktu untuk melaksanakan salat taubat? Jadi salat taubat yang 2 rakaat itu, jika sekiranya mengambil pendapat ya ulama yang mengatakan hadisnya derajatnya hasan, itu ketika kita sadar bahwasanya kita ini ya telah melakukan perbuatan dosa besar, maka segeralah meminta ampun kepada Allah. Yang paling pentingnya itu adalah 3 syarat tadi, ikhlas, kemudian keinginan keras untuk meninggalkan perbuatan itu dosa besar dan tidak mau lagi untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga an-nadam, merasa penyesalan. Itu yang paling penting, 3 hal tadi itu. Adapun untuk salat sunnah taubatnya itu hukumnya adalah cuma sebatas sunnah saja. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Ustadz, saya terbiasa salat witir setelah salat sunnah ba'diyah isya atau sebelum tidur. Kalau saya ketiduran, tidak salat tahajud. Nah ini yang benar itu, setelah ba'diyah isya itu jangan witir langsung. Nanti tahajudnya kalau bangun aja, salah. Seharusnya setelah ba'diyah isya, ambillah tahajud 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Kalau sekiranya nanti malam bangun juga, tinggal menambah jumlah rakaat. Tapi tidak witir lagi. Karena kata Nabi, la witrana fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jelas apa Ibu? Ya, jadi dari nanti malam nih, setelah ba'diyah isya jangan langsung witir. Tahajud 2 rakaat aja. Tahajud 2 rakaat, setelah itu tutup dengan witir. Kalau sekiranya nanti malam itu bangun, tambah jumlah tahajudnya. Jangan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, yang penting witirnya. Nanti bangun gak bangun, gampang. Kalau bangun tinggal tahajud, kalau gak bangun gak apa-apa. Enggak begitu. Tahajud 2 rakaat, kemudian tutup dengan witir. Mau 1 ataupun 3. Yang abdul 3 rakaat. Jelas ibu-ibu? Nah, ya, tidak pernah Nabi SAW itu witir baru tahajud. Witir dulu baru tahajud. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW seperti itu. Yang ada tahajud, kemudian witir. Adapun bangun malam lagi nanti tinggal menambah jumlah rakaat lagi jika kita sanggup. Dari nanti malam ya ibu-ibu terutama ini jangan sampai apa? Tidak tahajud dan witir, bapak-bapak juga ya. Karena kita sudah tua bapak-bapak, ibu-ibu ya. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Naam. Persiapkan dengan amal saleh, salah satunya tahajud dan witir. Kita ingin masuk surga tanpa hisab, seperti itu. Ustadz, bagaimana witir yang 3 rakaat itu dikerjakannya? Ada 2 cara. Pertama 3 rakaat sekali salam atau 3 rakaat 2 kali salam. Dua-duanya benar. Yang mengatakan 3 rakaat sekali salam itu hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang mengatakan 3 rakaat 2 kali salam itu hadisnya Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang mengatakan lagi 3 rakaat sekali salam itu hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi selain hadis Abdullah bin Abbas, juga hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Ustadz, kalau sekiranya
Salat wajib kita sudah telat. Apakah boleh mengerjakan salat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Boleh jika masih ada waktunya. Misalnya nih, asar kan sekarang pukul 15 atau pukul 3 siang kurang 10 menit. Oke. Kemudian kita itu baru mengerjakan salat asar pukul 4 misalnya. Karena tadi tidur siang. Bolehkah kita mengerjakan qobliyah asar? Boleh. Atau misalnya kita ketiduran sebelum zuhur, bangun-bangun jam 2 siang, masih ada waktu dong? Masih ada waktu, masih panjang bahkan, tinggal 1 jam lagi. Boleh nggak Ustadz saya qobliyah zuhur dulu, setelah qobliyah baru salat zuhurnya, baru ba'diyah zuhur. Boleh tidak begitu? Boleh jika masih ada waktu. Tapi kalau sekiranya 10 menit lagi asar, maka pastikan zuhur saja langsung ya. Langsung zuhur tanpa qobliyah apalagi ba'diyah. Wallahu a'lam. Ustadz, apa bedanya berinfak di waktu subuh dan di waktu di hari-hari yang sama? Sama, kan dianjurkan itu kita berinfak bersedekah di setiap hari, enggak mesti subuh. Adapun hadis yang mengatakan setiap pagi 2 malaikat itu turun. Yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan keburukan. Malaikat yang pertama mendoakan seperti ini, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, ganti orang yang suka berinfak bersedekah, tambah lagi rizkinya. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan hartanya orang yang bakhil, yang kikir, yang medit. Nah, di sini sebagian ustadz bilang, oh itu menunjukkan sunnahnya kita habis salat subuh sedekah tuh. Karena malaikatnya turun di waktu subuh. Bukan itu. Maksudnya dianjurkan di setiap hari kita itu untuk bersedekah dan berinfak. Dan itu yang afdal. Ketimbang selalu menghususkan di hari Jumat. Yang menghususkan di hari Jumat khusus tuh enggak ada. Cuma perkataan ulama. Yang benar kita bersedekahnya berinfaknya itu apa? Di setiap hari. Mau di pagi, mau di siang, mau di sore, di malam. Yang penting setiap hari apa? Bersedekah. Wallahu a'lam. Ustadz, boleh enggak kalau kita waktu umroh bertahajud, melakukan tahajud atau hajian juga kita tahajud? Boleh. Tidak mengapa. Rasulullah ketika safar tahajud enggak? Tahajud. Hadis Abdullah ibnu Umar, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya kita nih umrah, subhanallah, kita kan sudah selesai umrah kan gak banyak aktivitas, banyaknya sholat di Masjidil Haram mungkin. Salah satunya kita sambil menunggu ada kesempatan untuk tawaf sunnah, boleh gak kita tahajud dan witir di Masjidil Haram? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau kita sudah tarawih, apakah tahajud lagi di malam Ramadannya? Ibu, tahajud, tarawih, qiyamul lail itu cuma istilah. Sekali lagi, tarawih sama dengan tahajud. Tarawih, tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud, qiyamul lail, tarawih sama dengannya apa? Qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Sama dengannya apa? Salat malam. Enggak ada bedanya. Kalau ibu tarawih di awal waktu malam setelah Isya bersama imam, kemudian nanti ingin ikut lagi di tengah malam, itu namanya menambah jumlah rakaat tahajudnya atau qiyamul lailnya. Tinggal witirnya tersebut diakhirkan. Seperti itu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti di Ramadan kita bahas lagi ini. Matiin dulu. Tayyib. Selanjutnya terakhir ya. Sebelum asar, Ustadz, apakah dengan kita membaca Al-Quran dan salat malam sudah mewakili bacaan Al-Quran di waktu malam? Apakah kita membaca Al-Quran dalam salat malam sudah mewakili bacaan Al-Quran di waktu malam? Ya, kita katakan bisa mewakili yang demikian, tidak mengapa yang demikian. Ya, kalau sekiranya dia ingin menyambung jumlah ayat-ayat yang sudah dia baca di Al-Quran, kemudian dia pegang mushaf,
ketika salat malam untuk melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, maka itu tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, apabila kita melakukan salat tahajud tapi didahului dengan salat sunnah wudu, salat sunnah taubat, salat sunnah tahajud, ya, dan seterusnya, atau salat sunnah hajat, ibu, salat taubat itu ada jika kita apa? Melakukan perbuatan dosa besar. Emang ibu melakukan perbuatan dosa besar? Ibu masih kerok alis, ibu masih sulam bibir, ya, ibu masih gibah, masih gosip. Ya, itu pun kalau yang berulang-ulang ya, itu yang dosa besar gibahnya. Tapi yang sekelibet doang, ya tidak sampai seperti itu. Kadang kan gak sadar, inzilakul lisan, terpeleset lisan. Setelah kajian ada aja yang dikomentari. Nah itu kan terpeleset, dan langsung beristighfar. Adapun salat hajat, hadisnya palsu bu ya, dhaif. Tidak ada salat hajat, ya jelas ya. Jadi kalau ibu baru berwudu, langsung saja niatkan tahajud dan wudu, salat sunnah wudu. Satu perbuatan, dua niat, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Jelas ibu-ibu? Ustadz, berapakah jumlah doa istiftah? Apakah benar 12 bacaan? Benar. Paling pendeknya apa? Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Paling pendeknya lagi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Paling pendeknya lagi, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau doa yang biasa dibaca oleh Nabi, doa istiftah di salat wajib, Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya, dan seterusnya. Ya benar kita katakan doa istiftah itu ada sekitar 12 bacaan. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilafnya. Ya Bu? Afwan Ustadz, ada yang mau bertanya secara langsung apa boleh? Boleh satu ya. Mau asar nih ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, sholat asar qobliyahnya. Iya. Kalau saya selalu ikut kajian yang jam segini, asar udah masuk kan biasanya kita jalanin sholat qobliyahnya ya. Iya betul. Tapi banyak juga yang menjalankan. Jadi yang mana Ustadz? Sebetulnya dijalankan sholat atau tidak? Yang benar dijalankan. Kalau ibu sanggup ada waktu qobliyah asar mau di masjid mau di rumah, qobliyah asar bagus dikerjakan. Sebagai cara untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan, rahimahallahu mra'an shalla arba'an qabla asri. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang sanggup mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat. 4 rakaat sekali salam atau 2 salam ibu. Hatta di rumah bu ya, kalau bisa kerjakan qobliyah asar bagus, jangan ditinggalkan. Meskipun Rasulullah SAW tidak merutinkan, yang dirutinkan oleh Nabi yang 12 tadi. Tapi kalau ibu kerjakan qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu bagus banget. Ya makanya tadi qobliyah dan ba'diyah jumlahnya berapa bu? 22. Yang rutin dikerjakan oleh Nabi 12 rakaat selama beliau tidak melakukan apa? Jamak dan qasar. Jamak dan qasar itu safar lagi kan? Iya kan, aduh. Nah, selama beliau tidak melakukan jamak dan qasar. Jadi 12 rakaat itu rutin dikerjakan selama beliau tidak melakukan jamak dan qasar. Jelas ibu-ibu? Ada yang lain bu? Ya, Assalamualaikum. Ya bu. Siapa dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan Ustadz, kita kalau tahajud apa ayat yang baik kita baca gitu? Tidak ada penghususan tentang ayat apapun. Yang ada penghususan itu yang sunnah berkaitan dengan di witir. Kalau witir rakaat yang kalau 3 rakaat witir itu rakaat yang pertama Al-Fatihah dan surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dengan Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Kadang-kadang di rakaat yang ketiga setelah beliau membaca surah Al-Ikhlas, beliau tambah dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas.
Nah itu yang ada penghususannya. Sedangkan yang lainnya sebelum witirnya, tahajudnya terserah ibu. Mau ayat apa yang ibu baca, monggo silahkan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ya Bu. Iya, tapi kan bagus dikerjakan Ibu. Rasulullah kan suruh. Yang mana yang lebih dahulukan? Ucapan Nabi atau perbuatan Nabi? Ucapan. Perintah Nabi. Kan Rasulullah mengatakan. Seperti qobliyah maghrib. Meskipun bukan rawatib. Tapi Nabi suruh tidak? Suruh enggak Bu? Suruh lah. Kalau menyuruh itu kan berarti afdal apa tidak afdal Bu? Afdal lah. Qobliyah isya disuruh atau tidak? Disuruh. Berarti afdal atau tidak? Nah kita masih ada waktu. Kayak misalnya menunggu antara adzan dan iqamah. Masa diam doang? Doa sudah misalnya. Ahsan dikerjakan kan seperti itu. Jelas ibu-ibu? Bu? Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.